Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Parni, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 200005033, tanggal pelaksanaan 12 Juni 2021 sampai dengan 17 Juni 2021. Jam pelaksanaan 12.30 sampai dengan 07.00. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum listrik statis dan dinamis. Nah, pada nomor 1 kegiatannya menyiapkan alat hari Jumat tanggal 11 Juni 2021. Nomor 2 kegiatannya mempelajari tutorial PET pada hari Sabtu 12 Juni 2021. Nomor 3 kegiatannya merancang arus listrik dan tegangan pada rangkaian lampu menyala dan tidak menyala pada hari Minggu 13 Juni 2021. Nomor 4, mengerjakan kegiatan 1 sampai kegiatan 3 pada hari Senin 14 Juni 2021. Nomor 5, kegiatan mengerjakan latihan diskusi dan memberikan kesimpulan dari kegiatannya pada hari Selasa 15 Juni 2021. Nomor 6, mempresentasikan hasil praktikum pada hari Kamis 17 Juni 2021. Nah, adapun tujuannya, yang pertama, merancang rangkaian listrik sederhana. Kedua, menghitung besar arus listrik dalam kawat penghantar. Ketiga, menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik. Keempat, menghitung energi dan daya listrik. Kelima, menghitung biaya pemakaian listrik. Selanjutnya, alat dan bahan. Simulasi PET fungsi membuat simulasi listrik statis dan dinamis jumlah 1, kemudian kabel, fungsi tempat mengalirnya elektron dan arus listrik jumlah secukupnya. Selanjutnya, baterai, fungsi sumber energi jumlah secukupnya. Selanjutnya, lampu, fungsi sebagai hambatan jumlah secukupnya. Yang terakhir, ampermeter, fungsi alat ukur kuat arus listrik jumlah secukupnya. Nah, selanjutnya ini ada hasil pengamatan dari kegiatan 1. Nomor 1, indikator pembeda foto atau capsule layer. Nah, ini rangkaian dengan lampu menyala atau rangkaian tertutup. Sedangkan yang ini rangkaian dengan lampu tidak menyala atau dengan rangkaian terbuka. Kemudian ada arah elektron. Arah elektron pada rangkaian tertutup ini ialah dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan arah elektron pada rangkaian terbuka ini tidak terlihat atau tidak ada. Selanjutnya ada arah arus listrik. Arah arus listrik pada rangkaian tertutup ini ialah aliran dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan arah arus listrik pada rangkaian terbuka ini tidak terlihat atau tidak nampak. Selanjutnya, ini ada hasil pengamatan dari kegiatan kedua. Nomor 1, rangkaian A, foto capture-nya, besar tegangannya 9,0 volt, besar kuat arusnya 0,90 ampere. Rangkaian B, besar tegangan 10,5 volt, besar kuat arus 1,05 ampere. Rangkaian C, besar tegangan 12,0 volt, besar kuat arus 1,20 ampere. Rangkaian D, besar tegangan 13,5 volt, besar kuat arus 1,35 ampere. Yang terakhir, rangkaian E, besar tegangan 18,0 volt, besar kuat arus 1,80 ampere. Nah, selanjutnya ini ada hasil pengamatan pada kegiatan ketiga, yaitu nomor 1, nama rangkaian pertama, kuat arus atau ampere 2,7 ampere, tegangan atau volt
9 volt, daya atau P sama dengan Pi1, 9 dikali 2,7 sama dengan 24,3 watt. Energi E sama dengan PLT atau T sama dengan 10S. 9 dikali 2,7 dikali 10 sama dengan 243S. Energi E sama dengan PLT atau T sama dengan 20S. 9 dikali 2,7 dikali 20 sama dengan 486S. Selanjutnya, nomor 2, nama rangkaian kedua, kuat arus atau ampere, 0,6A, tegangan atau volt, 9 volt, daya atau P sama dengan Pi1, 9 dikali 0,6 sama dengan 5,4 watt. Energi E sama dengan PLT atau T sama dengan 10S, 9 dikali 0,6 dikali 10 sama dengan 54S. Selanjutnya ada energi E sama dengan PLT atau T sama dengan 20S, 9 dikali 0,6 dikali 20 sama dengan 108S. Yang terakhir nomor 3, pada nama rangkaiannya ketiga, kuat arus atau ampernya 0,3 ampere, tegangan atau volt 9 volt, daya atau P sama dengan Pi1 2,7 watt. Energi E sama dengan PLT atau T sama dengan 10S, 9 dikali 0,3 dikali 10 sama dengan 27S. Selanjutnya energi E sama dengan PLT, T sama dengan 20S, 9 dikali 0,3 dikali 20 sama dengan 54S. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan diskusi. Nomor 1, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Jadi, rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu ialah jenis rangkaian tertutup. Selanjutnya nomor 2, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup ialah dengan mengalir sangat cepat dan saling berhubungan antar komponen sehingga membuat lampu dapat menyala. Selanjutnya, nomor 3. Bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Jadi, perbandingannya besar kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah yang digunakan ialah suatu hambatan jika semakin besar hambatannya dengan tegangan yang digunakan, maka akan semakin kecil pula aliran arus listriknya. Ya, selanjutnya nomor 4. Jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 C dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Jadi diketahui 10,6 T sama dengan 60 S sama dengan 0,6 C titik 60 S sama dengan 10 ampere. Selanjutnya nomor 5, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan kedua, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Nah, di sini saya sudah membuat grafik tegangan dan kuat arus listrik. Kita lanjut saja. Kemudian nomor 6, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Jadi, hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik ialah jika kuat arus bertambah besar, maka tegangannya juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika kuat arus berkurang, maka tegangannya juga akan semakin kecil. Selanjutnya, nomor 7, Hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Atau pilih salah satu kolom atau T sama dengan 10S atau T sama dengan 20S. Nah, di sini saya sudah membuat grafiknya tentang energi dan kuat arus. Kita lanjut saja. Nomor 8,
Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Jadi hubungan antara kuat arus dan energi listrik ialah semakin besar aliran arus listrik, maka akan semakin besar pula energi listrik yang akan dihasilkan. Dan sebaliknya, jika semakin kecil aliran arus listriknya, maka akan semakin kecil pula energi yang akan dihasilkan. Selanjutnya nomor 9. Sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm, dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Jadi di sini diketahui R sama dengan 24 ohm, P sama dengan 240 volt, T sama dengan 30 S. Ditanya W sama dengan P kuadrat T per R. W sama dengan 240 kuadrat dikali 30 per 24 sama dengan 72.000 Joule sama dengan 72 kilojoule. Nah, selanjutnya nomor 10. Pada lampu pijar tertulis 220 atau 100 watt. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18.00 sampai dengan 06.00 waktu Indonesia Barat, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021 atau 1 kWh sama dengan Rp100. Jadi diketahui T sama dengan 12 jam dikali 30 sama dengan 360 jam, P sama dengan 100 watt. Ditanya jawab E sama dengan P kali T sama dengan 100 dikali 360 sama dengan 36.000 Wh menjadi 36 kWh. Tagihan listrik sama dengan energi dikali tarif sama dengan 36 dikali 100 sama dengan 3.600. Nah, yang terakhir, berdasarkan dari seluruh kegiatannya dapat disimpulkan jadi dari kegiatan yang telah dilakukan kelistrikan merupakan sifat benda yang muncul karena adanya muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Sehingga kita dapat merancang rangkaian listrik yang terdapat rangkaian listrik tertutup yang dapat menyala karena ada aliran elektron, sehingga terjadinya arus listrik. Sedangkan pada rangkaian terbuka tidak dapat menyalakan lampu. Di dalam arus listrik juga terdapat hambatan listrik yang menentukan besar kecilnya arus listrik. Maka dari itu, semakin luas kawat penghantar yang digunakan akan membuat besar hambatan kawat semakin kecil. Sumber energi listrik merupakan suatu energi yang menimbulkan energi listrik. Sumber energi listrik juga terdiri dari yang kecil dan yang besar. Contohnya aki, baterai, dinamo, dan generator. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.